Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi informasi terkait alternatif perhitungan pajak bagi freelancer. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait langkah-langkah dan juga alternatif perpajakan yang bisa dipakai sebagai seorang freelance ya. Nah, langsung saja. Langkah pertama, harus melakukan perubahan data klasifikasi lapangan usaha. Nah, jika sebelumnya teman-teman ini terdaftar sebagai karyawan swasta, maka KLU-nya itu harus diubah terlebih dahulu disesuaikan dengan profesi saat ini. Dan formnya ini bisa diunduh di formulir perubahan data wajib pajak. Nanti kalian isi di perubahan KLU ya. Nah, form ini diajukan ke KPP terdaftar, bisa dilakukan juga secara online. Dan untuk informasi KLU-nya, kalian juga bisa lihat di link ini. Nah, untuk linknya nanti akan saya share di kolom deskripsinya ya. Nah, langsung saja untuk langkah yang kedua, itu pilih alternatif perhitungan pajaknya. Nah, jika kalian memilih perhitungan PPh final, itu ajukan terlebih dahulu pemberitahuan menggunakan PP 55. Nah, jika memilih perhitungan dengan menggunakan norma, maka ajukan pemberitahuan penggunaan NPPN, dan pengajuan status ini bisa dilakukan melalui situs Pajak Go ID pada menu KSWP, konfirmasi status wajib pajak, baik yang PP 55 ataupun menggunakan norma ya. Sebetulnya ada lagi satu alternatif perhitungan, yaitu menggunakan pembukuan, tapi ini cukup kompleks ya, karena harus menyusun laporan keuangan disertai dengan bukti-bukti transaksi. Jadi untuk yang pilihan yang ketiga ini tidak rekomendasi lah untuk pemula, karena harus lengkap dengan bukti transaksi dan juga laporan keuangannya. Dan selanjutnya, untuk alternatif pertama, jika memilih dengan PPh final, nah jika kalian omsetnya masih kurang dari 500 juta setahun, maka tidak perlu membayar pajak. Jika omsetnya lebih dari 500 juta, maka dikenakan 0,5% dari omset. Misalnya saja, omset kalian sampai dengan Oktober itu 480 juta, maka ini belum membayar pajak. Nah, ketika di November itu sudah mencapai 570 juta setahun, maka ini sudah wajib membayar pajak. Cara menghitungnya, 0,5% dikalikan dengan 570 juta dikurangi dengan 500 juta. Selisihnya ya. Jadi nilainya 350.000. Nah, kemudian maka 350.000 ini yang harus kalian bayarkan. Kemudian di omset Desember misalnya 80 juta. Maka cara hitungnya langsung saja, karena sudah membayar di November, 0,5%-nya dikalikan dengan 80 juta. Maka di Desember membayar 400.000. Dan pembayarannya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Misalnya untuk masa Desember berarti paling lambat dibayar 15 Januari di tahun depannya. Nah, oke. Nah, kemudian ini tidak perlu melapor SPT tiap bulan ya. Jika sudah membayar artinya sudah melapor. Itu makanya PPh final ya. Dan lapor SPT tahunannya menggunakan form 1770. Dan kemudian alternatif kedua ini menggunakan dengan norma. Sebetulnya sudah ada ya di video saya sebelumnya. Ini saya ulas sedikit lagi. Misalnya penghasilan brutonya setahun 800 juta. Kemudian norma yang digunakan adalah 50%. Kemudian maka penghasilan netonya adalah 400 juta, yaitu 800 juta dikalikan dengan 50%-nya, dikurangi dengan kondisi PTKP-nya. Ini disesuaikan dengan WP-nya ya. Untuk WP sendiri 54 juta, kemudian status kawin 4,5 juta, anak 1 4,5 juta. Nah, ini kebetulan saya ambilkan contoh status WP-nya adalah K1 ya. Jadi total PTKP-nya adalah 63 juta. Nah, maka PKP-nya 400 juta yang tadi dikurangi dengan PTKP 63 juta. Didapat 337 juta. Nah, ini adalah nilai yang kita gunakan untuk perhitungan tarif pajak progresifnya sesuai di pasal 17 ya. Nah, ini setelah kita hitung 5% dikali 60 juta, kemudian 15% dikali 190 juta, kemudian 25% dikali 87 juta,
juta, maka total PPh terutang setahun adalah Rp53.250.000. Nah, mudah ya, ini adalah untuk alternatif perhitungannya. Nah, ini juga jika menggunakan alternatif norma ini juga melapor SPT tahunan menggunakan form 1770. Jadi ada beberapa alternatif ya, baik menggunakan pencatatan atau menggunakan norma, baik menggunakan pembukuan yang lebih kompleks menggunakan laporan keuangan, dan bisa juga menggunakan PPh final. Dan semuanya sebelumnya diajukan terlebih dahulu ya, baik menggunakan PPh final ataupun menggunakan norma di menu KSWP. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, boleh komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.